Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Bawaslu, ketemu lagi dengan saya Bu Eni Setianingsih, Kodim SDM dan Organisasi Bawaslu Kabupaten Kudus. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai sebuah tema yang sangat menarik. Who am I? Siapakah diri kita? Sudahkah kita benar-benar mengenali diri kita yang sesungguhnya? Kenapa hal ini penting kami sampaikan? Karena sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Kota, sebagai pengawas pemilu yang menjadi bagian dari keluarga besar Bawaslu, maka kita harus tahu betul bagaimana posisi kita saat ini. Siapa diri kita saat ini? Baik sahabat, menjadi komisioner Bawaslu Kabupaten Kota merupakan termasuk dari pejabat publik. Oleh karena itu, sesuai arahan dari pimpinan kami di Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, terutama Kodim SDM dan Organisasi, beliau menyampaikan pesan kepada kami bahwa sebagai pejabat publik, maka kita selayaknya mempunyai good grooming, confidence, correct body posture, communication skill, dan good public speaker. Nah, apakah semua itu sudah ada dalam diri kita? Tentunya kita sendiri yang bisa menjawab. Ketika itu ditanyakan kepada saya, maka kemudian saya akan menjawab, pasti saya masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, bagaimana agar kita bisa mencapai hal seperti itu? Maka perlu adanya peningkatan kapasitas diri dari diri kita yang setiap hari perlu kita asah. Mengenai good grooming, bagaimana correct body posture ketika kita menghadiri sebuah acara, mewakili sebuah lembaga, maka di sana marwah lembaga yang kita bawa harus benar-benar kita jaga. Dimanapun, kapanpun, harus bisa menjaga tingkah laku dan etika, karena kita membawa nama lembaga, marwah lembaga Bawaslu. Kemudian confidence. Confidence ini artinya kepercayaan diri. Seseorang yang telah terpilih menjadi pengawas pemilu, terutama komisioner Bawaslu Kabupaten Kota, memang harus memiliki rasa percaya diri yang sangat. Kenapa? Karena masyarakat harus percaya kepada kita dengan kemampuan dan kapabilitas yang kita miliki. Bagaimana mungkin publik di luar sana bisa percaya kepada kita kalau kita tidak mempunyai kepercayaan diri sendiri? Nah, confidence ini, rasa percaya diri ini bisa muncul ketika memang kita secara introspeksi diri menyadari bahwa saya yakin, saya bisa menjalankan tugas ini sesuai amanat undang-undang dalam menjalankan tugas-tugas sesuai tupoksi di Bawaslu. Dalam hal ini kami bertugas di Bawaslu Kabupaten Kudus. Kemudian yang selanjutnya communication skill dan good public speaker. Berkomunikasi yang baik, berkomunikasi yang santun, menjaga lisan, menjaga tingkah laku. Cara komunikasi yang baik ini sangat diperlukan ketika kita berkomunikasi dengan peserta pemilu, menyampaikan regulasi-regulasi, ataupun saat hubungan antar lembaga. Menjaga sinergitas antar lembaga ini sangat dibutuhkan dan sangat diperlukan communication skill atau keahlian dalam public speaking yang baik. Berkomunikasi dengan cara yang baik, dengan cara yang santun, agar apa yang menjadi tujuan lembaga ini bisa tersampaikan dengan baik kepada mitra strategis kita atau stakeholder yang kita ajak kerjasama. Nah, sahabat Bawaslu, oleh karena itu bahwa apapun yang menjadi kemampuan diri kita, pastinya saya yakin sahabat Bawaslu yang menjadi pengawas pemilu se-Indonesia telah memenuhi persyaratan sesuai yang dipersyaratkan karena telah melalui proses seleksi yang sangat ketat. Oleh karena itu, mari kita tunjukkan bahwa kita yang sudah terpilih ini bisa benar-benar menjalankan tugas dan ada keselarasan antara IQ, EQ, dan SQ. IQ, intelligent quotient, kecerdasan yang kita miliki, emotional quotient, EQ, dan SQ, spiritual quotient. Keselarasan antara IQ, EQ, dan SQ ini harus bisa sebagaimana mungkin kita bisa mengatur agar bisa seimbang. Ketika mempunyai IQ yang sangat tinggi sementara tidak dibarengi dengan emotional quotient dan spiritual quotient, saya rasa
untuk kontrol diri dan kontrol emosi ini juga perlu sekali untuk kita punyai. Nah, sahabat Bawaslu, ada keselarasan juga antara otak kanan dan otak kiri, di mana left brain expression ini cenderung di otak kiri ini termasuk bagian-bagiannya eksak atau akademik, sementara di otak kanan right brain expression ini hal-hal yang kreatif. Oleh karena itu sering kami bilang bahwa sebenarnya ketika ada anak-anak yang sedang sekolah kemudian dia mungkin mendapatkan nilai yang kurang bagus dalam bidang eksak, saya contohkan aja misalnya matematika dia kurang bagus nilainya. Kemudian jangan didetelin bahwa dia itu bodoh, tidak ada anak yang bodoh di dunia ini. Begitu juga dengan kemampuan masing-masing ini akan berbeda. Bisa jadi kurang di dalam otak kiri tetapi kemudian ditopang lebih bagus di otak kanan. Tidak kurang menguasai di bidang eksak, mungkin dia punya kelebihan yang lebih di bidang seni, di bidang kreatif dan sebagainya. Nah, bagaimana halnya ketika diimplementasikan dalam tugas di jajaran Bawaslu, terutama kita kerja dalam sebuah tim, inilah gunanya saling melengkapi. Ketika 3 komisioner atau 5 komisioner disatukan menjadi bertugas di sebuah Bawaslu kabupaten kota, maka kerja teamwork ini yang memang sangat diperlukan soliditas dan kekompakan. Ada yang mempunyai kelebihan di bidang yang lain, kemudian yang lain ada yang mempunyai kelebihan yang lainnya lagi. Sementara ketika ada yang merasa mempunyai kekurangan di bidang ini misalnya, maka yang lain akan melengkapi. Nah, itulah gunanya. Apalagi background kita sangat berbeda dan bervariasi, tidak semuanya dari pakar hukum. Oleh karena itu, dengan peningkatan kapasitas yang setiap saat dilakukan oleh Bawaslu sesuai jenjang hierarki oleh Bapak Ibu pimpinan di level yang lebih tinggi, maka kita selayaknya semakin hari semakin bisa mengupdate diri terutama mengenai regulasi-regulasi yang ada terutama saat pengawasan. Nah, oleh karena itu bagaimanakah dengan diri saya? Yang perlu kita tanyakan pada diri kita sendiri, terutama juga pada diri saya. Oleh karena itu sahabat, video ini kami buat tidak ada maksud lain kecuali untuk demi kebaikan lembaga dan eksistensi lembaga Bawaslu yang saya cintai terutama. Dan oleh karena itu, berbicara mengenai who am I, bagaimanakah dengan diri saya, siapa diri saya yang sebenarnya, itu meliputi 5S. Smile, speak clearly, speak enthusiast, show your respect, and say thanks. Nah, pesan ini sangat mengena di hati saya ketika disampaikan oleh pimpinan kami, Kodim SDM Organisasi Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Dan memang benar bahwa smile, senyum yang ikhlas dapat menular dan memberikan semangat positif bagi setiap orang. Bahkan kalau di agama kami, tabassumuka fi wajhika laka shadaqah. Senyum di hadapan orang atau saudara kamu adalah sedekah. Nah, ini juga bisa diimplementasikan dalam tugas kita di saat kita bertugas dalam Bawaslu. Ketika kita ramah, senyum kepada semua orang, menyapa dengan ramah, dengan tulus, maka itu akan membawa aura positif dan bisa membawa semangat kerja kita akan menjadi lebih baik. Kemudian speak clearly. Ya, berbicara dengan suara dan pesan yang jelas akan memperkecil salah pengertian dan salah makna. Nah, inilah kenapa ketika diperlukan speak clearly, berbicara yang sangat jelas. Bahkan terkadang ketika kita sudah berusaha berbicara dengan yang mencoba menjelaskan terkait sesuatu hal, bisa jadi masih ada salah penafsiran. Oleh karena itu, kita perlu berbicara dengan speak clearly agar tidak terjadi salah tafsir dan salah makna. Kemudian yang selanjutnya adalah speak enthusiast. Berkomunikasi dengan antusias dan semangat akan memberikan respon semangat hidup yang lebih baik. Ya, karena ada positive thinking di sana. Berbicara dengan antusias, menghargai lawan bicara, show your respect. Lawan bicara akan menghargai kita bila kita juga menghargai mereka. Begitupun saat kita berkoordinasi, berbicara dengan bahasa yang santun. Dan semoga ini tidak hanya menjadi teoritis dan bisa diimplementasikan, karena memang
Sesuai dengan yang pernah saya alami, bahwa ketika kita berbicara dengan bahasa yang santun, maka akan bisa meredam emosi atau amarah ketika kita dalam menjalankan tugas. Misalnya, waktu itu saya sedang mengawasi jalannya sebuah kampanye. Kemudian ketika ada mobilisasi massa di sana, di sebuah TPS, kemudian ada semacam among tamu yang di pintu-pintu masuk TPS memakai seragam yang warnanya sama, tetapi di sana tidak ada gambar calon ataupun nomor urut calon. Kemudian di dalam regulasi pengerahan massa dan among tamu ini memang belum dijelaskan secara jelas. Maka kemudian kami menyampaikan dengan bahasa yang santun tindakan pencegahan. Kami datangi, kemudian meskipun mereka dalam jumlah yang sangat banyak, sebagai pengawas pemilu perempuan harus tetap berani tampil untuk menjelaskan regulasi dengan bahasa yang santun agar mereka tetap bisa mau memahami, dan akhirnya bersedia meninggalkan tempat TPS tersebut dan tidak berusaha mempengaruhi pemilih untuk masuk ke TPS. Nah, sahabat Bawaslu tercinta, yang terakhir adalah mengucapkan terima kasih. Ya, saya thanks, terima kasih karena telah memberikan award atau penghargaan ketika kita sedang berbicara, kemudian menghargai lawan bicara kita, itu termasuk penghargaan atau award yang kita berikan. Jadi ketika kita berkomunikasi kemudian menghargai lawan bicara, itu artinya bahwa kita saling menghargai dan saling bertoleransi. Baik, sebagai kata akhir adalah kuncinya disiplin, kemauan kerja keras, belajar dan terus belajar, berbuat yang maksimal, berdoa dan berserah diri. Nah, kiranya itu yang bisa kami sampaikan untuk video motivasi bagi jajaran Bawaslu, kabupaten kota maupun kepada siapa saja yang memang dirasa bisa memberikan manfaat dari menyaksikan video ini. Terima kasih. Salam dari Kudus, bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.